Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Haris Channel. Sudah lama kita tidak bicara genset, tapi kali ini saya akan ngebahas masalah oli atau lubricant. Karena genset tidak terlepas dari lubricant, karena mesin perlu pelumas, perlu pendingin. Oleh karena itu kita akan bicara dengan pakar oli yang saya akan meeting siang ini. Nanti kita akan bahas mengenai seberapa pentingnya oli untuk genset. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune di channel saya, stay tune. Oke guys, kita sudah sampai di PT Bintang Samila Arta. Dia adalah distributor pelumas Caltex. Oke, kita lihat kegiatan di dalam dan kita akan diskusi dengan pakar oli. Oke, see you. Oke guys, selamat siang. Seperti janji saya, hari ini saya akan ngajak kalian untuk berbicara mengenai lubrikan di genset atau oli di genset. Seberapa penting sih oli itu untuk di genset? Ya, karena kemarin kita bicara genset hanya masalah bicara KVA dan sebagainya. Jadi kita sekarang akan membahas masalah lubrikan. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang pakar genset, seorang pakar oli lubrikan, mungkin sudah pengalaman lebih dari 20 tahun, yaitu Bapak Jerry Stender. Ya Pak Jerry, selamat siang. Selamat siang Pak Haris. Selamat musibah. Guys, ya Pak Jerry ini sahabat lama saya, ya dulu mentor saya mengenai lubrikan. Jadi nanti kalian akan coba, saya juga akan minta pencerahan dari Pak Jerry. Jadi Pak Jerry ini sekarang direksi di PT Bintang Samila Arta, distributor oli Caltex. Ya, jadi nanti saya akan tanya Pak Jerry. Mungkin pertanyaan pertama Pak. Ya. Bagaimana market oli Pak? Cukup bagus Pak ya? Kalau market oli sejauh ini ya masih kita bilangnya mengalir ya. Waduh, oke. Mengalir, tapi memang pandemi ini berdampak juga. Artinya terjadi koreksi juga. Koreksi suhu ya. Ya Pak Jerry, gini Pak, pengalaman saya di genset, jadi banyak yang saya lihat, saya sudah sering karena saya juga dulu pernah di oli juga, ya. Jadi saya lihat dari beberapa user genset itu sepertinya tidak terlampau concern terhadap lubrikan oli pada genset. Saya pernah mengusulkan, Pak, pakai oli yang lebih baik, yang mungkin karena saya tahu ya daya tahan oli seperti apa, tapi dia katakan lebih ke efisiensi budget. Jadi dia memilih oli yang lebih murah gitu. Nah, mungkin Pak Jerry bisa kasih pencerahan ke kita Pak. Jadi seberapa penting sih Pak oli itu untuk mesin diesel genset Pak? Karena seperti yang genset saya kan yang diesel genset Pak. Jadi seberapa penting oli itu ada di genset dan seberapa penting kita harus pilih oli yang lebih baik Pak? Ya, jadi kebanyakan mindset orang, oli itu adalah untuk melumasi. Jadi berpikir sederhananya bahwa oli itu akan menjadi pelapis antara metal ke metal, sehingga tidak terjadi kontak, dan tidak terjadi kausan pada komponen part yang ada di genset, atau juga di semua yang membutuhkan oli. Teori sederhananya seperti itu. Tapi harap diingat bahwa fungsi oli ini bukan hanya sebagai pelumas, tapi dia juga berfungsi, banyak fungsinya. Dia untuk melindungi permukaan part dari yang namanya proses karat, proses korosif, Jadi dia bukan hanya sebagai pelapis untuk mencegah kausan, tapi harus juga melindungi permukaan metal dari hal-hal tadi. Nah, kemudian kembali lagi ke fungsinya sebagai pelapis supaya jangan sampai terjadi metal-metal kontak ini. Kita harus ingat bahwa mesin ini ada proses, ada kinerja. Jadi seperti kalau kita lihat di mesin itu ada pembakaran. Pembakaran ini bisa berdampak macam-macam. Misalnya masalah shoot, kemudian shoot itu apa? Lumpur, Iya. Nah ini
fungsi oli, dia harus bisa menetralisir hal-hal tadi, supaya jangan misalnya terjadi shoot yang begitu tinggi, artinya tidak ada oksidasi yang berlebihan di dalam sistem. Nah, oli yang baik dia harus berhitung sampai di sini. Jadi dia bukan hanya sebagai melapisi permukaan metal, tapi dia harus berhitung supaya oli ini tidak gampang terpengaruh oleh proses pembakaran tadi. Nah, jadi memang banyak hal yang harus diperhitungkan oleh si oli supaya dia benar-benar bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi. Jadi bukan hanya mencegah kausan, tapi melindungi part yang ada di dalam genset. Nah, ini yang terkadang tidak dipikirkan secara luas oleh para owner genset atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Nah sekarang ya kenapa kalau memang oli berarti semua oli bisa melakukan fungsi seperti itu Pak ya, mencegah shoot, memberikan shoot, tetapi menurut Pak Jerry memang hanya beberapa kriteria oli yang bisa melakukannya, apa memang semua oli bisa, tipe oli bisa melakukan proses kerja seperti ini? Hanya beberapa tipe oli atau seperti apa? Ya, pertama setiap produk oli itu ya, kalau kita terutama produk engine oil itu kan itu ada spesifikasi. Jadi spesifikasi ini adalah technical requirement dari masing-masing equipment. Nah, setiap oli dia pasti harus refer ke sana. Ya. Dan makin kesini perkembangan engine itu semakin kompleks. Ya. Semakin kompleks ya. Jadi contohnya kalau kita di era akhir 80-an hingga di 90-an ya, itu bisa dibilang pada saat itu mesin itu bloknya besar-besar. Ya. Tapi kalau mau dibandingkan powernya dengan yang sekarang, itu powernya biasa-biasa aja. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa mesin-mesin dulu itu tidak sepresisi sekarang. Kalau yang zaman-zaman makin kesini, itu mesin itu bloknya makin kecil, tapi power makin besar. Ini nggak kebayang bahwa sudah terjadi revolusi teknikal. Itu termasuk mesin genset juga? Genset juga sama bicara mesin genset kan? Jadi mesin genset, mesin mobil kan miliknya presisi. Ya, jadi dia makin compact tapi power makin besar. Nah, di sini loop oil requirement-nya sudah berbeda. Kalau era-era dulu itu oli yang tebal atau kelihatan dia tacky itu yang bagus, kental gitu ya. Tapi kalau kesini sekarang sudah bukan itu masalahnya. Sekarang malah kalau olinya itu kental, itu pasti akan bermasalah secara mekanis di engine. Karena apa? Dia akan menghambat putaran. Ya. Bahkan bisa dibilang oli yang lebih kental tadi itu tidak akan mampu mengikuti perputaran. Artinya pertama waktu start engine awal, pistonnya itu udah puluhan kali atau ratusan kali bahkan naik turun, si oli masih ketinggalan di belakang kan. Nah itu ya perbedaannya. Nah jadi sekarang apa kira-kira pandangan Pak Jerry sebagai yang sudah sangat mengerti perkembangan lubrikan produk lubrikan terbaru, kira-kira untuk mesin-mesin genset yang sekarang ini, untuk pemakaian mesin genset atau pengusaha genset itu arah Pak Jerry sebaiknya gimana? Apakah tetap kita mengikuti pola yang lama, yang penting udah deh gensetnya yang penting ada olinya, apa memang olinya harus spesifik gitu Pak? Yang tadi saya bilang awal tadi bahwa fungsi oli ini sangat kompleks sebenarnya. Ya. Nah ini yang harus kita sama-sama sadari. Ya, jadi kalau kita memperhitungkan berbagai macam aspek tadi, ya tentunya kita juga harus memperhatikan loop oil itu harus benar-benar tepat. Ya, apalagi sekarang masalah yang sedang rame ya dibahas itu adalah fuel yang beredar di market kita sekarang itu sudah mencapai B30. Biofuel. Nah itu lebih kompleks lagi masalahnya. Jadi oli ini
bukan hanya dia berfungsi sebagai pelapis metal ke metal kontak, baru ditambah lagi seperti tadi saya bilang dia harus mengatasi beberapa masalah, tapi dia juga saat ini dibutuhkan oli yang memang bisa menetralisir akibat dari penggunaan B30. Pak, B30 itu impact-nya apa Pak engine Pak? Kalau kita pakai B30 untuk fuel B30 ini. Jadi kalau B30 ini itu kan dia itu kan crude oil yang dimasukkan unsur cangkangnya. Unsur minyak dari kelapa sawit. Ya. Nah, sedangkan oli kelapa sawit itu punya karakter, ya. Dia ada mengandung yang namanya FAME. FAME. Ya, FAME itu fatty acid methyl ethylene. Ya. Fatty acid atau apa Pak? FAME? Fatty acid methyl ethylene. Oh, methyl ethylene. Ya. Nah, di sini saya lagi ini. Jadi, ini bisa kita lihat di sini. Oh, ini ada di slide-nya. Ya Pak, jadi nanti slide ini mungkin saya bisa attach Pak di video. Ya. Nanti saya attach. Jadi intinya adalah pertama karena konteks engine cell standard precision, kemudian ada policy fuel ada B30. Ya. Jadi memang oli ini tidak bisa lagi pakai oli yang seperti dulu Pak ya. Betul. Harus oli spek khusus ya. Betul. Nah, oke Pak. Apakah ini harus pakai oli Caltex atau gimana Pak? Ini tidak ada endorse nih guys. Iya. Kita tidak ada endorse dari Caltex. Tapi nggak apa-apa mungkin Pak Jerry memang kalau olinya oli Caltex itu oke Pak. Apa mungkin lebih spesifik lagi Pak? Ya, jadi kan tiap brand pelumas itu kan dia punya rekayasa teknologi masing-masing. Iya. Ya. Dan kebetulan saya sebagai authorized distributor dari Chevron Oil Products, produksi Caltex. Ya, salah satunya yang ditawarkan oleh Caltex itu adalah kita punya teknologi yang namanya isosin teknologi. Oke. Apa tuh Pak isosin? Jadi isosin teknologi itu adalah perpaduan antara base oil dan additif ya. Nah, base oil yang digunakan di produk-produk Caltex itu adalah Chevron Premium Base Oil. Ya, Chevron Premium Base Oil itu berbeda dengan base oil umumnya. Ya, Chevron mampu melakukan ini karena mereka kan punya infrastruktur dan mereka sudah cukup punya sejarah yang sangat panjang di dalam hal pengembangan teknologi pelumas ya. Jadi sederhananya Chevron base oil ini dia dari crude oil ya yang diproses di refinery ya. Dari refinery sudah jadi base oil, mereka reproses lagi dengan teknologi mereka di waxing ya. Itu fungsinya untuk menghilangkan unsur-unsur yang terbawa dari crude oil. Itu ada wax ya, ada aromatik, ya, ada sulfur. Ya. Itu unsur-unsur yang bisa mengganggu ya. Nah ini unsur-unsur ini bisa mengganggu di dalam oli. Kalau dia masih terkandung di dalam oli itu, begitu oli itu dipakai di dalam engine, unsur-unsur ini akan menjadi kerikil, ya, akan menjadi masalah. Ya. Nah jadi kalau Chevron 3 unsur ini dihilangkan. Nah, dengan teknologi isosin itu. Iya, melalui teknologi isosin. Semua oli di Caltex, Iya, iya. Jadi kita sudah, mungkin kalau di umum itu banyak dikenal, orang sering bilang grup 2 ya. Tapi grup 2 itu bisa dibilang itu proses yang umum ya, biasa. Tapi kalau oleh Chevron ini kita ada Chevron punya satu teknologi dan ini dipatenkan menjadi isosin teknologi. Nah, Chevron mampu lakukan itu. Pertama, Chevron memang saat ini tercatat sebagai produser base oil terbesar di dunia. Ya. Kedua, Chevron juga punya pabrik aditif sendiri, ya. Dan pabrik aditif ini cukup terkenal dan banyak sekali global brand menggunakan aditif dari
Chevron ini, Corona ya. Itu salah satu editif premium yang ada. Ya. Nah, Chevron yang punya segalanya dia memadukan ini. Di blending Pak ya? Iya. Jadi kan oli ini kan terdiri dari dua bagian ya. Ada editif 75%. Base oil 75%, editif 25%. Ya. Nah, makanya kembali lagi tadi bahwa kualitas si oli ini sangat tergantung dari base oil yang 75% ini. Mau editif sebaik apapun, tapi kalau base oil yang 75% ini bermasalah, artinya tadi masih ada sulfurnya, masih ada aromatik, masih ada wax. Tidak akan maksimal hasilnya. Ini tidak akan maksimal hasilnya. Nah Pak, jadi sekarang udah ada oli dengan isosin. Itu apa hubungannya dengan B30? Nah, jadi salah satu lube oil, salah satu karakter dari isosin ini. Jadi isosin ini seperti tadi, dia sudah tidak ada kandungan sulfurnya, kecil sekali. Sedangkan sulfur ini dia akan sangat bereaksi negatif sewaktu oli running di engine. Oli running di engine ini kita harus ingat ya, bahwa di sana ada fuel yang di-inject. Nah, fuel ini dia kalau mengandung B30 seperti tadi itu ada famenya. Ya. Nah, kalau dari tadi informasi Pak Jerry mengenai oli Caltech, kelebihannya punya isosin yang bisa menghilangkan unsur-unsur yang bisa unsur jahat lah ya, mengakibatkan kerusakan pada mesin. Nah, sekarang apa hubungannya Pak dengan yang tadi fuel B30 itu? Jadi apa hubungannya? Apa hubungannya antara oli dan oli yang tadi isosin sama B30? Jadi kalau B30 ya itu fuel yang sudah B30 itu kan unsur bakteri bawaan dari minyak sawit itu sangat tinggi, unsur jenuhnya. Jadi unsur yang ada di FAME ini, kalau olinya tidak didesain untuk itu bisa menurut FAME ini dia bisa membuat kemampuan si oli tadi itu ya, yang konvensional tadi yang tidak didesain untuk itu menjadi turun. Karena apa? Karena si FAME ini kan bisa dibilang juga ada unsur bakterinya, bakteri dari bawaan si sawit tadi ya. Apalagi kalau dia misalnya unit itu diparkir atau dia idle-nya lama ya. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi oli-oli yang lama itu, yang konvensional itu tidak bisa mengkontrol Pak ya? Oh iya, karena jadi efeknya fungsi dari pelumas itu jadi karena dia tidak didesain untuk itu. Dia tidak didesain. Oli yang didesain untuk biofuel itu dia harus didesain untuk bisa melawan FAME tadi. Makanya banyak sekarang beberapa hampir semua brand ya, terutama brand-brand global itu mengeluarkan item yang memang dikhususkan untuk biofuel. Dan memang ini menjadi hal yang baru di Indonesia, karena hal ini belum pernah ada sebelumnya. Jadi selama ini produk yang beredar itu adalah produk yang tidak memperhitungkan masalah ini. Jadi Pak Jerry, apa nih Pak, setelah dapat informasi dari Bapak, untuk teman-teman kita nih yang sekarang di lapangan, saya sering berhadapan sama mereka. Pada saat saya memberikan advice, Pak, tolong Bapak pakai oli yang ini, karena saya pernah tahu juga oli yang cukup bagus. Tapi dia bilang, dari Pak pakai oli ini aja, ini saya udah puluhan tahun pakai oli ini nggak ada masalah. Nah ini kira-kira apa nih Pak, advice dari Pak Jerry untuk teman-teman kita ini sesuai dengan yang Pak Jerry tahu begitu? Ya, jadi terutama untuk mereka-mereka ya yang kita bilang itu menjadi bagian dari bisnis ya. Itu menjadi bagian dari bisnis. Tujuannya tentunya kita ingin melakukan efisiensi, karena itu menjadi KPI dari masing-masing mereka yang ada di korporasi ya, bahwa harus efisien. Kemudian juga para bisnismen juga pengen supaya ada penekanan cost ya. Tapi kalau kita bisa
berhitung secara cermat. Kita bicara dari sisi komersial aspek itu berapa persen penghematan yang dibuat kalau kita istilahnya itu hanya punya asumsi bahwa dengan beli oli murah itu bisa akan membuat operational cost menjadi lebih efisien. Jadi hitungannya ada Pak ya? Iya. Jadi kalau kita beli oli yang lebih murah, dimana kita beli oli yang lebih mahal, ada hitungannya. Iya. Oke, nanti kita share, kita slide nanti kita share. Jadi ya seperti tadi Pak Haris, misalnya genset itu 160 liter, ya. Oli yang konvensional taruhlah let's say harganya 4,5. Iya. Sedangkan produk yang high performance itu taruhlah harganya 5,5. Iya. Let's say beda 1 juta. Beda 1 juta. 1 ya. Nah, apakah uang 1 juta ini, ya, ini kalau kita presentasikan seberapa besar dia kontribusinya yang katanya bisa membuat biaya lebih hemat? Ya. Apakah ini udah langkah yang tepat menghemat 1 juta? Tapi kita nggak tahu depannya seperti apa. Tapi jangan salah, kita kembali lagi ke fungsi si oli tadi. Itu hitungannya ada Pak ya? Ada. Oke, yes, nanti kita lihat di presentasi Pak Jerry selanjutnya untuk perhitungan ini. Iya, ya. Jadi ya kembali lagi bahwa kita juga harus berhitung fungsi si oli itu sendiri. Ya, jadi kalau dia pelumas itu memang perform, dia harus bisa mengatasi bukan hanya dia sebagai melapisi permukaan metal supaya tidak ada karusan, tapi dia harus memperhitungkan berbagai macam hal. Bagaimana dengan impact fuel, bagaimana dengan impact oksidasi. Ya, apalagi seperti bincang-bincang tadi Pak Aris menjelaskan bahwa sekarang genset banyak itu hanya sebagai backup. Iya, betul. Artinya di genset banyak idle-nya. Iya. Ya. Nah, bukan berarti genset banyak idle lantas olinya kita pakai yang apa aja bisa. Ini justru lebih bahaya lagi justru karena waktu genset ini idle, ya. Dia kan jalannya sekali-sekali. Ya kalau dia ada misalnya reguler pemanasan gitu ya. Itu pun masih bisa dibilang itu terkadang itu nggak dijalankan kan, abai kan. Nah di sini oli kalau dia ketahanan oksidasinya kurang bagus, oli yang diam itu ya ini justru beresiko sangat cepat rusak. Contoh misalnya genset, ya oli waktu idle, oli itu ada di pan oilnya itu. Nah terkadang pan oil kan itu maksudnya gimana? Cutter-nya, di cutter. Itu biasanya terjadi engine ya, itu ada siklus udara ya, ada namanya pengembunan di dalam, ya kan? Nah itu ada air, kemudian airnya rontok masuk ke oli, iya kan? Nah itu terkadang kalau olinya nggak punya pemisahan yang baik terhadap air, itu lama-lama bisa jadi kayak susu tuh oli, rusak juga, ya kan? Nah belum lagi kalau si oli tadi itu dia tidak punya sifat melumasi yang baik. Oli diam ini dia punya piston asal semua ini bisa dibilang olinya turun kan. Nah lantas bagaimana ketahanan si oli ini dalam mencegah terjadinya karat? Itu bisa terjadi, ya kan. Kemudian juga oli yang misalnya dia punya piskuilnya itu kurang bagus, itu cenderung di saluran-salurannya itu dia akan menumpuk, membuat semacam lapisan yang lama-lama itu kayak kita bilang itu bisa membuat jalur pipa-pipa yang dialiri oli itu semakin mengecil diameternya, itu juga masalah. Jadi hal-hal itu juga yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pakai oli yang memang high performance yang sudah didesain untuk itu, nah dia oli ini punya bisa mengatasi hal-hal itu. Jadi kadang kita nggak free. Itu tidak dilakukan oleh oli konvensional ya Pak? Iya, oli konvensional itu tidak terhitung sejauh itu. Jadi kita udah sedikit nangkep nih Pak ya. Kalau kita panjang lebar mungkin satu hari nggak cukup nih waktunya Pak. Tapi intinya saya sudah menangkap ya. Jadi guys, saya rasa nanti untuk detailnya kita coba lanjut di presentation slide Pak Jerry.
Tapi intinya saya sudah nangkap bahwa bagi kita sebagai yang punya genset atau user genset atau yang memang dalam posisi memelihara genset, jadi memang tidak boleh menganggap remeh oli ini. Karena perhitungan budget hanya karena beda 1 juta atau 2 juta, tapi kita tidak memikirkan impact ke depannya. Tapi tadi Pak Jen sudah bilang, jadi di mesin itu sangat kompleks, jadi memang sangat kita perlukanlah oli yang memang sudah punya performa baik, ketahanan yang baik, yang sangat unggul. Jadi ini sebagai masukan bagi kita juga gitu guys. Jadi ini boleh kita pikirkan selanjutnya. Saya nanti kasih alamat Pak Jerry, kalau kalian mau kasih komen, menanya-nanya, boleh nanti kita lihat di saya kirim alamat komen atau IG Pak Jerry atau email Pak Jerry, biar kalau ada menanya mengenai oli bisa langsung ke Pak Jerry ya Pak ya. Siap. Oke. Dan memang PT Bintang Stamper Arta ini memang terus mengembangkan produk-produk oli, terutama oli Caltex. Ya Pak ya. Oke Pak Jerry, thank you Pak. Sama-sama Pak Haris. Terima kasih banyak informasinya, berapa bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, thank you Pak. Oke guys, kalau kalian suka, tolong please subscribe, like, dan komen. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di next episode kita.